Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Risalah ID. Oke teman-teman semuanya, kali ini kami akan membahas tentang 5 tanda-tanda orang sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share, dan jangan lupa di subscribe agar kami kedepannya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten Islami. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Sebagai manusia, kita sering sekali diberi ujian dengan berbagai situasi dan keadaan dalam menjalani kehidupan duniawi ini. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang merupakan suatu pertanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat orang tersebut. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa kelapangan atau berkecukupan dan keadaan sempit atau tidak memiliki apa-apa. Namun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu tentunya dengan keadaan dan situasi yang berbeda-beda yang dialami oleh seseorang. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia? Rahasia di balik ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah guna memilih orang-orang tertentu untuk diangkat derajatnya. Karena dengan perjuangan dan kesungguhan yang dilakukan oleh seseorang tersebut sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dan mencintai seseorang itu. Seseorang yang sedang diangkat derajatnya akan dihadapkan dengan beberapa situasi dan keadaan untuk menguji keyakinan dan keteguhan iman yang dimilikinya. Seperti apakah pertanda Allah sedang mengangkat derajat seseorang? Berikut ini ulasannya dikutip dari berbagai sumber. Nomor 1, dengan berbagai masalah. Seorang yang diuji dengan berbagai masalah yang dialaminya bukan membuat mereka hancur, akan tetapi menjadikan mereka lebih tabah dan sabar serta ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kemampuan hambanya masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, jauhkanlah Engkau. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Nomor kedua, dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukainya. Menghadapi orang yang tidak menyukai kita membutuhkan kesabaran, kebijakan, dan sikap yang baik. Kita tidak dianjurkan untuk membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan bijak dan penuh kasih sayang. Dalam menghadapi mereka, kita juga harus menjaga diri kita agar tidak terpengaruh oleh kebencian mereka dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi petunjuk kepada mereka. Dengan mengedepankan sikap yang baik dan mengikuti ajaran agama, kita menjaga keharmonisan hubungan dengan orang yang membenci kita. Nomor ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika kamu dihadapkan oleh berbagai masalah dengan mengalami kesedihan tiada henti karena ujian yang sedang kamu hadapi, yakinilah derajatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dunia ini adalah medan perjuangan seseorang mukmin untuk menjadikan manusia sebaik-baik hamba yang dinilai dari amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2.
Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa dan atas sesuatu yang menjadikannya mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nomor 4, didorong terus untuk beribadah. Didorong oleh kewajiban untuk terus beribadah. Hal semacam ini boleh jadi karena terpaksa dan takut akan siksaan, kesempatan, dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Contoh yang paling sederhana dari kejadian semacam ini adalah ketika seseorang dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah sebelumnya tidak direncanakan. Nomor 5, dibuat tidak bermaksiat. Seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akan dibuatnya kesulitan untuk berbuat maksiat, sekalipun seseorang itu sudah merencanakan untuk membuat maksiat sebelumnya, namun tetap saja maksiat yang akan dilakukannya selalu gagal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.